Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Pekanbaru, minggu ini bertemu lagi dengan Ibu Walni Fitri dalam materi bentuk asosiatif dalam interaksi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang proses asosiatif. Seperti kita ketahui, interaksi sosial terdiri dari dua bentuk. Yang pertama, proses asosiatif dan disosiatif. Minggu ini, Ibu akan membahas tentang proses asosiatif. Interaksi sosial dapat berbentuk asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang cenderung menyatukan anggota masyarakat. Bentuk interaksi sosial asosiatif ialah kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. 2. Kita melihat bentuk dari proses asosiatif. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan ini memerlukan dua orang atau lebih yang memiliki kemauan serta visi yang sama, sehingga membutuhkan interaksi sosial yang menyatukan anggotanya. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama. Berdasarkan pelaksanaannya, terdapat 5 bentuk kerjasama. Yang pertama, gotong royong. Gotong royong atau bekerja bersama-sama merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan untuk mencapai kepentingan bersama. Gotong royong termasuk jenis kerjasama spontan loh. Hal ini karena masyarakat melakukan tindakan tersebut secara sukarela, tanpa perintah atau tekanan, dan saling membantu untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kita lihat contoh gotong royong. Ini merupakan gambar contoh dari gotong royong. Seperti disampaikan tadi, bahwa gotong royong merupakan pekerjaan yang dilakukan secara bersama dengan sukarela. Gotong royong merupakan budaya nenek moyang bangsa kita. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu memiliki sifat gotong royong. Selanjutnya, contoh kerjasama yang kedua adalah bargaining. Bargaining atau tawar-menawar merupakan kesepakatan tukar-menukar barang atau jasa antara dua pihak atau lebih dengan mengutamakan prinsip keadilan. Maksud dari prinsip keadilan adalah kedua pihak bisa sama-sama memperoleh keuntungan. Misalnya, ketika sedang melakukan tawar-menawar barang, harga akhir merupakan hasil keputusan bersama antara penjual dan pembeli yang dirasa adil. Penjual masih bisa memperoleh keuntungan yang cukup, sedangkan pembeli bisa mendapatkan harga yang nggak terlalu mahal. Nah, contoh dari tawar-menawar adalah seperti kegiatan di pasar. Sering kita melakukan kegiatan tawar-menawar. Kemudian, kita lihat pada contoh yang ketiga, kooptasi. Kooptasi adalah proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik untuk menghindari konflik yang bisa merusak suatu organisasi. Unsur-unsur baru tersebut bisa berupa pergantian pemimpin atau kebijakan yang dilakukan pemimpin tersebut. Contoh kooptasi biasanya sering terjadi baik di pemerintahan dalam negeri maupun pemerintahan luar negeri. Keempat adalah koalisi. Koalisi adalah kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Nah, meskipun tujuannya sama, koalisi memungkinkan terjadinya keadaan yang nggak stabil loh. Karena masing-masing organisasi memiliki struktur yang berbeda satu sama lain. Contoh koalisi adalah
Ketika dua atau lebih partai saling bergabung untuk memberikan dukungan kepada partai lain untuk maju dalam pemilihan presiden. Seperti pada contoh, adanya koalisi yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi-organisasi politik atau partai dalam pemilihan presiden. Seperti kita lihat di gambar. Kemudian yang berikut yaitu joint venture. Joint venture adalah kerjasama antara dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dalam periode waktu tertentu. Kerjasama ini biasanya terjadi antara perusahaan luar negeri atau asing dengan perusahaan dalam negeri. Joint venture termasuk jenis kerjasama kontrak karena dilakukan atas dasar aturan tertentu dan sudah disepakati secara tertulis dalam sebuah kontrak. Contohnya adalah yang dilakukan antara perusahaan Toyota dan perusahaan Mazda dalam hubungan kerjasama perusahaan mereka. Kemudian kita lanjut akomodasi. Salah satu bentuk dari asosiatif. Akomodasi adalah penyesuaian sosial dalam interaksi, baik antara pribadi dan kelompok manusia untuk meredakan pertentangan. Contohnya, seperti guru BK yang berusaha melerai pertikaian antara dua orang siswa yang bertengkar. Atau aparat pemerintah polisi berusaha membuat sistem sebuah perjanjian atau perdamaian dengan pihak yang bertikai. Seperti pada gambar ini. Kemudian, apa tujuan akomodasi? Akomodasi memiliki tujuan. Yang pertama, akomodasi dapat mengurangi pertentangan atau perselisihan antara satu orang dengan orang lain ataupun kelompok manusia dikarenakan perbedaan paham. Kemudian yang kedua, mencegah meledaknya pertentangan tersebut untuk sementara waktu. Memungkinkan terjadinya kerjasama antar kelompok yang satu dengan yang lainnya, yang mana hidupnya terpisah karena budaya. Dapat melebur kelompok sosial yang terpisah. Ini adalah tujuan akomodasi. Kemudian kita lihat asimilasi. Asimilasi adalah suatu budaya baru yang dihasilkan dari peleburan budaya-budaya berbeda dengan menghasilkan corak asli dari masing-masing budaya yang melebur. Contohnya adalah dua budaya atau dari berbagai macam budaya bisa saja terjadi pencampuran budaya yang melebur menjadi satu. Kemudian proses yang mempermudah asimilasi. Yang pertama, toleransi antar kelompok yang berbeda kebudayaan. Kesempatan yang seimbang dalam bidang sosial atau ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaan mereka, sikap terbuka dari golongan etnik dominan terhadap kelompok etnik minoritas. Persamaan unsur kebudayaan, perkawinan antara kelompok yang berbeda budaya, dan adanya musuh yang sama. Ini adalah salah satu dari bentuk-bentuk asosiatif, yaitu asimilasi. Di mana proses yang mempermudah terjadinya asimilasi, sebenarnya semua ini sudah sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikianlah penjelasan Ibu tentang bentuk asosiatif dari kerjasama sampai ke asimilasi. Demikian untuk pertemuan kita minggu ini, akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Sukses tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas. Ayo anak-anak Ibu, selalu rajin membaca, melakukan pekerjaan sekolah, tetap menjaga kesehatan. Bu akhiri dengan sebuah pantun motivasi. Nasi liwet dan ayam bakar, dimakan berdua dengan si dia. Masih muda, teruslah belajar, agar bahagia di hari tua. Pergi memancing saat fajar, pulang siang membawa ikan. Siapa yang rajin belajar, jadi orang sukses kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.